Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Namun jumlahnya masih 56. Ya, sambil menunggu yang lain, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran SD pada hari ini. Bismillah. Bismillah. Untuk perkuliahan hari ini karena perkuliahan pertama ya, yang ada di semester 2. Jadi memang masih teori juga. Mata kuliah ini juga masih teori. Jadi nanti kalian lebih banyak menyimaknya begitu. Namun nanti akan ada beberapa tugas kelompok yang memang harus kalian kerjakan secara berkelompok kemudian dipresentasikan begitu. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, namun ini saya tidak bisa itu ya, slideshow ya, karena kalau slideshow nanti tidak jalan, tidak bisa ke slide selanjutnya. Kurang tahu itu laptopnya atau apa. Ya, jadi untuk perkuliahan pada hari ini atau di semester 2 ini nama mata kuliahnya itu kurikulum dan pembelajaran SD. Sebetulnya ini seperti lanjutan dari mata kuliah semester 1 kemarin yaitu ilmu pendidikan. Namun kalau ilmu pendidikan itu kan lebih umum ya, terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan pendidikan. Ya kan kemarin kalian mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan kan secara umum sekali tuh. Namun sekarang lebih mengerucut terkait dengan kurikulum dan pembelajaran SD. Jadi lebih membahas kurikulum terkait yang ada di SD, pembelajaran yang ada di SD. Mengapa kok mempelajari kurikulum ini? Karena nanti di semester-semester selanjutnya, kan kalian itu sudah mempelajari terkait dengan media pembelajaran, mempelajari terkait dengan perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, nah itu induknya merupakan kurikulum. Jadi kalian harus mempelajari atau mengetahui terkait dengan kurikulum terlebih dahulu. Jadi di dalam kurikulum nanti ada materinya, ada perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya seperti itu. Jadi kurikulum ini lebih umum dibanding pembelajaran itu sendiri, evaluasi, perencanaan dan yang lainnya. Mungkin kalian juga saat ini atau pernah mendengar permasalahan-permasalahan kurikulum yang ada di lapangan. Mungkin kemarin kurikulum K13. Mungkin saat ini yang lagi booming adalah kurikulum apa? Prototype ya, atau Merdeka Belajar. Ini masih digodok oleh Mas Menteri. Jadi nanti kalian juga atau kita harus update terkait dengan kurikulum yang akan berjalan. Walaupun saat ini belum ada bentuknya, masih sekedar bukan wacana juga, namun seperti draftnya sudah ada, tapi memang belum disosialisasikan. Namun ada beberapa guru-guru yang memang sudah mengetahui garis besarnya kira-kira kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa sih, seperti itu. Mungkin kalau kalian mengikuti pemberitaan atau Instagram yang terkait dengan Kemendikbud itu biasanya ada, di mana saat ini itu pemerintah memperbolehkan sekolah-sekolah menggunakan 3 kurikulum. 3 kurikulum ya, jadi bebas apakah menggunakan kurikulum K13, apakah menggunakan kurikulum darurat, apakah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ada 3 kurikulum yang di Indonesia ini bisa digunakan. Namun itu memang tergantung dari sekolah masing-masing. Jadi kalian nanti harus memahami 3 kurikulum tersebut. Namun selain 3 kurikulum tersebut, kalian juga harus memahami sejarah-sejarah kurikulum dari awal kurikulum 84 sampai kemarin kurikulum sebelum K13 adalah kurikulum KPSP, sebelumnya lagi ada kurikulum KBK, dulu juga ada catur wulan. Kalian mengalami catur wulan atau tidak sekolahnya? Tidak ya?
Jadi setiap 4 bulan sekali, UAS. 4 bulan sekali, UAS. Kalian mengalami itu tidak? Tidak ya? Ya, tidak. Saya saja mengalaminya waktu zaman SD. Itu sempat. Jadi 4 bulan sekali itu UAS. Jadi 1 tahun itu 3 kali. Kalau sekarang kan semester ya, 1 tahun 2 kali seperti itu. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Jadi ini untuk mata kuliah kurikulum dan pembelajaran SD ini, itu nanti kalian akan mengkaji tentang konsep kurikulum. Sebetulnya kurikulum itu apa sih pengertiannya dan pengembangan kurikulum. Cuma nanti bedanya kalian di sini tidak akan mengembangkan kurikulum, hanya mengkaji kurikulum begitu. Kalau mengembangkan kan berarti membuat kurikulum. Ya setara mahasiswa ya belum sampai mengembangkan, hanya mengetahui saja mengembangkan kurikulum seperti ini. Tapi kalau untuk praktek langsung mengembangkan itu belum. Karena kita sendiri tahu yang mengembangkan kurikulum juga para petinggi-petinggi ya yang ada di kementerian. Kita di sini sebagai pelaksana hanya menerapkan kurikulumnya saja. Kemudian selain memahami terkait dengan konsep kurikulum, nanti kalian juga memahami desain kurikulum. Jadi desain kurikulum itu ada berbagai macam. Kemudian landasan pengembangan kurikulum. Mengapa kok Indonesia ini kemarin menggunakan kurikulum K13, menyusun kurikulum K13, itu pasti ada landasannya. Tidak serta-merta karena proyek belaka. Pasti ada latar belakangnya itu apa sih? Gitu. Kemudian selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Nanti juga ada anatomi kurikulum, dimensi kurikulum, dan yang lainnya. Masih banyak sekali. Ada prinsip kurikulum seperti itu. Jadi ini lebih ke teori terkait dengan kurikulum. Kemudian untuk CPL ini merupakan capaian pembelajaran lulusan. Jadi diharapkan ketika kalian sudah mempelajari mata kuliah ini, nanti setelah selesai UAS, kalian nanti bisa mempunyai 2 CPL ini terkait dengan sikap dan pengetahuan. Di mana sikapnya itu kalian harus bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Bidang keahliannya kalian apa? Guru SD. Berarti kalian harus bisa bertanggung jawab begitu atas pekerjaan menjadi guru SD, terutama nanti di bagian kurikulumnya harus bisa menerapkan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Kemudian yang kedua terkait dengan pengetahuan. Selain menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, kalian juga harus menguasai konsep kurikulum sampai dengan tadi yang terakhir terkait dengan analisis-analisis kurikulum yang sudah ada di SD. Apalagi kurikulum yang terbaru. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian sudah lulus, sudah terjun di SD, setidaknya paham terkait dengan kurikulum. Gitu ya. Itu tujuan dari perkuliahan 1 semester ini. Suara saya masih terdengar ya? Masih. Ya, kemudian kalau ini CPMK. Kalau tadi adalah capaian pembelajaran lulusan dalam 1 semester, kalau ini capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini itu capaiannya apa sih? Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu tadi masih berhubungan dengan CPL-nya. Karena pertama CPL-nya menunjukkan sikap tanggung jawab, berarti tujuannya ya supaya kalian nanti bisa menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai calon guru SD dalam bidang kurikulum SD secara mandiri dalam penerapannya nanti begitu. Kemudian yang kedua menguasai konsep kurikulum sebagai guru kelas di sekolah dasar. Karena tidak mungkin kalau misalkan guru itu tidak menguasai kurikulum yang sedang berjalan, nanti akan merasa kebingungan ketika melaksanakan pembelajaran. Ya kan? Otomatis kan mungkin kalian tahu sendiri juga ketika baru-baru ada K13, kan pasti tidak langsung semua SD menerapkan K13. Dulu itu waktu yang pertama adanya K13 itu hanya SD yang akan menjadi contoh. Jadi hanya beberapa SD saja di dalam satu kabupaten. Dan setiap SD tersebut
ada perwakilan untuk pelatihan K13. Nah, dalam pelatihan tersebutlah dimaksudkan bahwa guru itu supaya menguasai konsep kurikulum yang akan berjalan. Seperti itu. Itu capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ini sub-subnya. Terlihat tidak ya? Kecil sekali kayaknya. Bisa dikatakan ya pertemuan nanti kalian akan mempelajari hal ini. Sub capaian K1 sampai capaian K13. Sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama menjelaskan pengertian kurikulum, ini berarti rincian ya. Rincian mata kuliah ini nanti kalian akan mempelajari hal-hal ini. Pengertian kurikulum, anatomi kurikulum, hakikat kurikulum, landasan kurikulum, tadi juga ada nanti masuk desain kurikulum, model konsep, model pengembangan, model implementasinya, langkah-langkahnya, prinsip-prinsipnya, organisasi kurikulum, evaluasi kurikulum. Yang 12 menguraikan sejarah kurikulum SD di Indonesia, dan yang terakhir telaah kurikulum pendidikan dasar. Dan yang terakhir ini nanti kita akan mempelajari kurikulum yang terbaru. Barangkali nanti pas di akhir pertemuan itu sudah ada kurikulumnya, nanti kita pelajari bersama-sama. Saya pun juga mempelajari hal yang baru, karena kan yang namanya pendidikan kan dinamis ya, tidak saklek hanya teorinya itu saja, pasti berkembang setiap adanya kemajuan zaman. Namun nanti untuk yang sub CPM K12 ini, nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas. Untuk setiap kelompok nanti membahas satu jenis kurikulum yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Nanti akan mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya akan saya bagikan kurikulum apa saja yang perlu kalian kaji seperti itu. Ini informasi awal saja ya untuk pembagian kelompoknya nanti saja. Itu kemudian sekarang masuk ke materi. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian kurikulum. Misalkan kalian mendengar kata kurikulum, kira-kira bisa menjawab di via chat ya. Kira-kira hal apa yang terbesit di pikiran kalian? Apa? Saya tunggu ya di kolom chat. Silahkan. Apa saja boleh, satu kata, dua kata itu boleh, bebas. Tidak harus pengertiannya bebas. Yang memang kalian ketahui. Sistem, ya Mas Mbak Anissa. Kurikulum adalah sistem dasar pendidikan yang digunakan. Mbak Livia, Safitri, rencana pembelajaran. Sabila, program pendidikan. Yuk, bagus. Kelompok Purwodadi siapa ini? Kurikulum yaitu sistem pembelajaran. Oke, good. Nuraini, model pembelajaran. Oke, Novalia, rencana dan tujuan pembelajaran. Ada lagi? Ini mahasiswanya banyak loh, 50 lebih, 67. Harusnya sampai 67 juga. Metode pembelajaran, peraturan rencana pembelajaran. Oke. Pedoman kegiatan pembelajaran. Oke. Ada lagi penyusunan sebelum pembelajaran untuk pedoman. Oke. Pengaturan, Mbak Anissa, pengaturan dan rencana pembelajaran. Mbak Maida, rencana untuk melancarkan pembelajaran. Oke, Mbak Dede, serangkaian penyusunan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Baik. Mbak Siva, sistem penyusunan rencana pembelajaran. Liza, rangkaian susunan rencana pembelajaran.
Masih banyak ini. FURI, strategi pembelajaran, India, perencanaan pembelajaran. Ini perangkat pembelajaran. ELIS, alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sudah. Intinya kalian sudah, walaupun belum betul 100%, tapi setidaknya sudah ada yang memang masuk. Kalau kurikulum itu seperti ini ya, kalian sudah ada gambaran terkait dengan kurikulum. Ya, sudah bagus. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya dalam menjawab. Jadi jawaban kalian betul semua. Jadi memang kurikulum itu seperti sebuah sistem, sebuah dasar, sebuah rencana, program, pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kalau ada koin, kalian tahu uang koin ya? Kalau uang koin itu kan ada dua sisi, ya kan? Ada yang sisi gambar, ada yang sisi angka ya. Tuh. Jadi kalau dalam pendidikan seperti ini bisa dianalogikan, kalau gambar itu mungkin bisa dikatakan kurikulum, kalau angkanya itu pembelajaran. Jadi antara pembelajaran dan kurikulum itu tidak bisa dipisahkan, begitu. Karena untuk menerapkan kurikulum membutuhkan proses pembelajaran. Apakah kurikulum itu efektif atau tidak? Apakah kurikulum itu bisa sesuai atau dapat menjembatani dalam mencapai tujuan Indonesia dalam bidang pendidikan atau tidak. Jadi membutuhkan pembelajaran. Pembelajaran tanpa kurikulum pun juga tidak ada arahan. Berarti pembelajarannya kan asal mengajar saja. Tidak ada panduan-panduan atau arahan supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi membutuhkan panduan juga. Itu analogi kurikulum dan pembelajaran. Ya, kita ke slide selanjutnya. Jadi ini kalian bisa baca ya, bahwa secara umum kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Ini rencana yang disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar. Namun di sini kalau di Indonesia memang kurikulum itu yang menyusun itu merupakan bukan sekolah ya, namun memang sudah ada ya, sekolah hanya mengembangkan sedikit sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, namun secara garis besar kurikulum yang menyusun itu ya bagian kementerian. Seperti itu. Kemudian kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Selain kegiatan kurikuler yang formal, juga kegiatan yang tak formal atau co-kurikuler atau ekstra kurikuler. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa kurikulum itu tidak hanya sekedar untuk merencanakan pembelajaran yang ada di kelas, ya, tidak hanya sekedar materi-materi yang ada di kelas, materi IPA, IPS, tematik, PJOK, SBDP, tidak hanya sekedar itu, namun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pramuka mungkin, atau drum band, atau mungkin ada ekstrakurikuler memanah, sepak bola, olahraga, dan yang lainnya itu juga masuk ke bagian kurikulum. Jadi semua hal kegiatan yang ada di sekolah, atau mungkin bahkan lomba-lombanya, itu masuk ke dalam kurikulum. Seperti itu. Namun kalau ekstrakurikuler setiap SD mungkin berbeda-beda ya. Nah, itulah yang dikembangkan oleh sekolah dasar masing-masing seperti itu. Jadi perbedaannya kalau secara umum kurikulumnya memang bisa dikatakan sama dasarnya, namun ada beberapa hal yang berbeda sesuai dengan otonomi sekolahnya ya, paling itu. Mungkin lebih ke biasanya cara mengajarnya guru. Ada sekolah-sekolah yang memang ada patokannya, guru itu harus seperti ini cara mengajarnya, harus berbasis masalah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang wajib mengaktifkan siswa, ada yang seperti itu. Kemudian untuk ekstrakurikulernya juga setiap SD pasti tidak semuanya sama ya, ada yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan otonomi sekolah terkait dengan
kurikulum. Seperti itu. Ini masih secara umum. Nanti ada beberapa hal yang secara khusus sekali dari para ahli, dari segi bahasa, itu kurikulum artinya apa sih? Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Artinya segala gerak kehidupan yang dilakukan di sekolah itu didasarkan pada apa yang direncanakan kurikulum, jantungnya pendidikan. Coba saja kalau di dalam pendidikan, bayangkan saja, di Indonesia tanpa kurikulum, udah nggak ada K13, nggak ada kurikulum prototype atau Merdeka Belajar. Setiap sekolah bebas untuk melakukan proses pembelajaran, terserah sekolahnya masing-masing, terserah gurunya masing-masing, apa yang akan terjadi. Tidak terarah. Ya, tidak terarah ya. Tujuannya pasti berbeda-beda. Mungkin memang untuk sekolah-sekolah yang sudah sudah bonafit, guru-gurunya secara SDM-nya sudah bagus, mereka menyusun kurikulum sendiri, mungkin bisa ya. Ternyata bisa. Namun bagi sekolah-sekolah yang SDM-nya memang kurang, itu akan merasa kesulitan terkait dengan proses pembelajarannya karena tidak ada arahannya. Materi yang akan diajarkan sekarang apa ya? Kan sekedar materi saja pasti bingung. Karena dalam pembelajaran saat ini pun ketika guru mengajarkan materi itu kan sudah ada di kurikulum. Tema-temanya sudah ada semua. Bulan pertama membahas tema apa, bulan kedua membahas tema apa. Kalau tanpa kurikulum ya berarti gurunya mencari sendiri materinya, akan sangat-sangat tidak terarah, tujuannya tidak jelas. Maka dari itu kurikulum dikatakan sebagai jantungnya pendidikan. Kalau tidak ada jantung, itu akan mati pendidikan. Seperti itu. Kemudian di kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan didasarkan pada kurikulum. Jadi hal-hal kegiatan apa saja yang ada di sekolah seperti yang tadi saya sudah sampaikan itu merupakan apa yang diinginkan oleh kurikulum, apa yang diinginkan oleh pendidikan di Indonesia. Maka dari itu kan pasti ada apa namanya ya tadi arahannya. Saya Indonesia pendidikannya ingin mencerdaskan bangsa. Cerdas yang seperti apa? Itu kan pasti ada arahannya. Seperti itu. Jadi dengan adanya kurikulum, dengan adanya kurikulum K13 itu memang diharapkan kualitas peserta didik, siswa-siswanya nanti lulusannya akan lebih bagus dibandingkan lulusan yang menggunakan kurikulum sebelumnya. Harapannya seperti itu. Namun kan sekali lagi sebagus apapun kurikulum, kalau dalam melaksanakan kurikulum juga tidak ibaratkan tidak 100% sesuai dengan kurikulum yang direncanakan juga akan susah juga mencapai tujuan tersebut. Jadi harus kurikulumnya bagus juga, prosesnya penerapan kurikulumnya juga bagus juga, baik seperti itu. Kemudian, nah ini kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar atau Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia. Mungkin kalian juga pernah membacanya ya. Undang-Undang Sisdiknas itu di dalamnya itu ada terkait dengan kurikulum. Kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Jadi memang masih sebuah rencana ya, penyusunan rencana kurikulum itu sebuah rencana karena kan belum dilaksanakan, jadi dinamakan rencana. Rencana mengenai isinya, isi materinya apa saja. Kalau di SD ya berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu materinya apa saja, kemudian proses evaluasinya harus seperti apa. Kalau dulu pas waktu adanya sebelum K13 itu masih fokus ke kognitif misalkan. Nanti pas 13 ranahnya berbeda lagi. Sudah ada kognitif, ada psikomotor, ada
efektif seperti itu. Jadi kan itu proses evaluasinya harus di dalam kurikulum juga ada. Tadi ada materi, ada evaluasi, ada tujuannya juga. Tujuannya pasti juga ada di dalam kurikulum. Biasanya ada di bagian silabus. KI, KD, indikator, nah itu merupakan tujuan dari pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Seperti itu. Kemudian metode pembelajarannya harus menggunakan apa, itu juga tersurat di dalam kurikulum. Mungkin kalau K13 yang saat ini dilaksanakan itu biasanya di buku guru atau buku siswa itu pasti ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, itu kan masuk ke dalam kurikulum juga itu pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode pembelajaran biasanya kalau K13 memang disarankan untuk pembelajaran metode yang lebih mengaktifkan siswa. Lebih siswa itu diminta untuk belajar, mempunyai inisiatif belajar yang tinggi. Misalkan pembelajaran terkait dengan model PBL, problem based learning, berbasis masalah. Jadi memang tujuannya itu supaya siswa itu berpikir kritis, tidak hanya sekedar menerima materi saja, namun diminta untuk ketika ada suatu masalah, kira-kira solusinya itu apa. Itu metode pembelajaran. Kemudian yang kedua ini untuk isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi isi di dalam kurikulum tadi yang sudah saya sampaikan, ada materinya, ada metodenya, ada proses evaluasinya harus bagaimana, ada tujuannya apa, seperti itu. Itu di dalam kurikulum. Bahkan sampai mata pelajarannya, jam pelajarannya itu juga sudah ada. Mata pelajaran ini harus dilaksanakan dalam satu minggu itu berapa jam, itu sudah ada di dalam kurikulum. Tinggal diterapkan saja oleh gurunya. Cara guru menerapkan itu dengan menyusun RPP, dengan menyusun perangkat pembelajaran tadi yang disebutkan oleh teman-teman. Itu kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kemudian yang slide selanjutnya, jadi ini masih membahas pengertian kurikulum ya. Jadi pengertian kurikulum saja itu banyak sekali, namun juga harus kalian perlu ketahui seperti itu. Ini kurikulum menurut etimologis atau menurut bahasa. Kalau menurut bahasa itu kata dasarnya itu merupakan kurir. Ini dibaca kurir. Atau secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Kenapa dikatakan lapangan? Karena lapangan kan biasanya ada batas start dan finish ya. Ya kan? Jadi kalau kurikulum bisa dianalogikan seperti itu. Ada startnya, dimulainya, merencanakan misalnya kurikulum, kemudian nanti melaksanakan dari proses larinya, kemudian nanti selesainya, finishnya, tujuannya untuk mencapai tujuan itu awal mulanya dinamakan kurikulum, berasal dari kata kurir atau yang artinya lapangan perlombaan lari seperti itu. Ya, jadi dalam lapangan pendidikan, kalau ini dimasukkan ke bidang pendidikan, dalam lapangan pendidikan itu nanti ketika dijabarkan itu ada bahan ajar yang sudah ditentukan secara pasti, kemudian dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan ajar supaya dapat dicapai tujuannya. Jadi seperti yang saya tadi katakan ya, sudah ada materinya, bagaimana cara mengajarkannya, kapan waktunya, itu sudah ada semuanya di dalam kurikulum. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, suatu kurikulum itu dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan atau ditandai oleh perolehan gelar tertentu. Kalau kalian ini ya nanti mencapai gelar sarjana pendidikan seperti itu. Kalian ini kan juga sedang saya terapkan
kurikulumnya sedang diterapkan menggunakan kurikulum KKNI dulu. Gitu. Kalau di SD, di SMP ya gelarnya itu kelulusan SD, kelulusan SMP. Mereka itu setelah lulus SD bisa ngapain sih? Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kurikulum itu suatu program pendidikan ya. Tadi ada yang menjawab kurikulum adalah program pendidikan ya yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, secara gampangnya kurikulum adalah itu program pendidikan yang berisi materi, tujuan, metode, evaluasi yang dirancang secara sistematik untuk mencapai tujuan pendidikan seperti itu. Kalian harus bisa mengartikan secara menggunakan kalimat sendiri ya nanti ya. Jadi ini kita hari ini membahas pengertian. Setelah itu kalian diharapkan juga bisa tidak mencoba nanti mengartikan kurikulum menurut bahasa kalian sendiri. Kalau tadi secara etimologis, kalau sekarang menurut para ahli. Jadi ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya contohkan hanya 7 ahli saja. Coba saya ingin salah satu dari kalian untuk membacakan, tapi dari satu ahli saja. Ada yang mau membacakan? Dari William Beragan itu? Kalau bisa nanti dijelaskan dikit maksudnya apa sih? Ada tidak? Ada ya, nanti saya tunjuk kalau tidak ada yang raise hand. You mau raise hand atau saya tunjuk? Yang William itu, nanti gantian. Itu kan ada 7, jadi nanti ada 7 anak. Dibacakan dulu, kemudian nanti coba kalian jelaskan sedikit maksudnya apa. Menurut kalian sendiri. Jadi tidak usah takut salah, tidak usah malu. Bebas, jawabannya bebas. Ini kan masih membahas pengertian, dari tadi kan saya menyampaikan pengertian ini. Otomatis nanti intinya sebetulnya masih sama. Cuma beda kalimat saja. Yuk, siapa? Yang pertama, nanti ada 7 ya. Mbak Kiswari. Ya, Mbak Kiswari, silahkan. Ya. William Beragan. Ya. Menurut William, kurikulum ialah sebuah pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini artinya segala pengalaman atau segala kegiatan anak yang dijadikan tujuan. Nanti sekolah yang akan bertanggung jawab mengenai pengalaman anak-anak tersebut ketika mereka melakukan pendidikan. Gitu, Bu. Ya, bagus. Aplaus ya buat Mbak Kiswari. Bagus sekali. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Kiswari betul. Kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi apapun kegiatan anak di sekolah itu merupakan tanggung jawab sekolah. Makanya kadang kalau kalian mungkin tahu ada hal-hal yang terjadi di sekolah, misalkan ada kayak berantem saja, itu tanggung jawabnya sekolah kalau itu terjadinya di sekolah. Gitu. Kalau dulu waktu saya pernah magang di SD itu ada misalkan ada kejadian jatuh, siswa jatuh. Itu saja yang tanggung jawab sekolah. Karena jatuhnya di sekolah begitu. Jadi masih proses belajar mengajar di sekolah, masih waktu sekolah. Jadi tanggung jawabnya ada di sekolah. Itu kalau kejadian-kejadian tertentu ya, apalagi kalau terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, pengalaman anak terkait dengan apapun kegiatan mereka di sekolah, itu memang merupakan tanggung jawab dari sekolah. Seperti itu. Ya, bagus sekali Mbak Kiswari. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Yang kedua berarti Robert S. Flaming. Siapa?
Apa, ayo, siapa Mbak yang robot ini? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Kalian hafal NIM kalian ya. Coba yang NIM-nya belakangnya 16, ada enggak? Ada enggak? NIM yang belakangnya 16. Kalau enggak, yang ada 16-nya lah. Ada angka 1 dan 6. Ada tidak? Yang NIM-nya ada angka 1 dan 6-nya. Ada tidak? Pasti ada lah. Masa enggak ada? Ada? Ada tidak? Yang NIM-nya ada angka 1 dan 6-nya. Oh, Mbak Duviana. Mbak Duviana bisa on kamera? Gitu. Oh iya. Mbak Duviana. Yang Robert S. Fleming ya, Bu? Ya, betul. Kurikulum pada sekolah modern dapat didefinisikan seluruh pengalaman belajar anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Menurut pendapat saya itu, kurikulum pada sekolah modern itu dapat didefinisikan seluruh pembelajaran anak yang menjadi tanggung jawab sekolah itu. Yang dimaksud itu jadi seluruh pengalaman belajar anak itu semua itu menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi nanti kualitas anak itu tergantung pada sekolahnya. Jika anak-anaknya itu memiliki pengalaman belajar yang bagus, itu juga sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi untuk mengatur segala kegiatannya itu semuanya dari sekolah. Maju atau enggaknya pengalaman anak itu tergantung pada di sekolahnya. Mungkin itu, Bu, yang dapat Duvi simpulkan. Ya, bagus sekali Mbak Duviana. Jadi ada tambahan ya. Ini artinya kan sama ya dengan William Beragan ya. Ya kan? Semua pengalaman belajar anak menjadi tanggung jawab sekolah. Namun kan tadi jawaban antara Mbak Kiswari dan Mbak Duviana kan agak sedikit berbeda, namun betul. Jadi bisa digabungkan seperti itu. Kalau tadi Mbak Duviana menambahkan kualitas anak itu tergantung dengan sekolahnya begitu. Betul, memang kadang mungkin kan malah kalian juga tahu sendirilah, ada sekolah-sekolah yang mempunyai label sekolah yang favorit, ya toh, ada yang tidak. Nah, itu kan ketika ada label sekolah favorit, pastikan di sana pengalaman-pengalaman belajar anaknya itu lebih bagus dibandingkan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai label begitu. Dengan pengalaman belajar yang lebih baik, mungkin fasilitas-fasilitasnya yang memang lebih memadai, itu pasti pengalaman mereka juga akan berbeda, pengetahuan mereka juga akan berbeda. Bisa dicontohkan, kan kadang ada, kalau di Purworejo saya kurang tahu ya, kalau di Banyumas itu ya ada SD masih selevel SD, itu mereka studi turnya itu ke Singapura seperti itu. Maksudnya kan kita kuliah aja nggak studi tur ke Singapura seperti itu, berarti kan secara secara pengalaman siswanya dalam belajar saja sudah berbeda seperti itu. Apalagi mungkin ada sekolah-sekolah alam lah. Kalau sekolah alam itu kan lebih banyak mereka berinteraksi dengan alam. Kalau yang sekolah bukan alam kan lebih banyak di kelas. Itu kan juga berbeda-beda pengalamannya seperti itu. Bagus Mbak Duviana. Kemudian lagi, ini masih ada 5 lagi. Siapa lagi? Tadi sudah ada Mbak Kiswari, Mbak Duviana. Kelas apa ini ya belum?
Halo? Mbak Dede coba. Mbak Dede Widiawati coba. David Prof. Kurikulum ialah seperangkat organisasi pendidikan formal atau pusat-pusat pelatihan. Menurut pendapat saya, kurikulum dapat dikatakan sekumpulan pendidikan perangkat organisasi pendidikan formal karena di dalam organisasi itu dapat mengajarkan suatu pembelajaran. Sudah Mbak Dede atau ada lagi? Sudah, Bu. Ya, David Prof ya, sudah bagus. Kurikulum ialah seperangkat organisasi pendidikan formal atau pusat-pusat. Ini bahasanya agak sedikit tinggi ya. Kurikulum adalah seperangkat organisasi pendidikan formal. Jadi memang pendidikan sebetulnya tidak hanya sekedar pendidikan formal saja, namun kan ada pendidikan non formal juga. Namun yang biasa menerapkan kurikulum itu memang pendidikan yang formal seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi seperti itu. Kalau untuk les-lesan kayak yang ada di Primagama atau apa itu yang Ganesha itu kan tidak ada kurikulumnya ya, gitu. Jadi memang lebih ke pendidikan formal, seperangkat organisasi. Kenapa dikatakan organisasi? Karena di dalam kurikulum kan ke dalamnya banyak. Tadi seperti halnya ada materinya, ada gurunya, ada siswanya, ada tenaga pendidik yang lain, staf-stafnya itu kan masuk ke situ, masuk ke kurikulum juga. Itu jadi ya dinamakan organisasi pendidikan. Atau kalau di sini ada pusat-pusat pelatihan. Pusat-pusat pelatihan di sini maksudnya itu ke pendidikan formalnya. Namun untuk yang non formal tadi memang tidak semua yang non formal itu menggunakan kurikulum. Namun memang ada beberapa karena pasti setiap pendidikan non formal kan mempunyai tujuan ya. Tidak hanya sekedar mendirikan pendidikan non formal, tapi memang punya tujuan. Pasti ya juga ada beberapa yang menggunakan kurikulum seperti itu. Namun nanti ada yang namanya kurikulum hidden kurikulum, ada yang core kurikulum. Nanti kalian akan mempelajari di bagian setelah ini. Biar kalian nanti tahu bedanya. Apa sih hidden kurikulum, apa core kurikulum. Kemudian yang keempat dari Donald F. G. Silakan siapa? Yang putra coba. Yang putra saya belum dengar suaranya. Coba Mas Titis. Nggak apa-apa Mas. Dari Donald F. G. Kurikulum terdiri dari atas sejumlah bahan secara logis. Kurikulum terdiri atas pengajaran belajar yang direncanakan untuk membawa perubahan perilaku. Untuk kurikulum merupakan desain kelompok sosial untuk menjadi pengalaman belajar anak di sekolah. Kurikulum terdiri atas semua pengalaman anak yang mereka lakukan dan rasakan di bawah bimbingan belajar. Sudah, Bu. Ya, maksudnya menurut Mas Titis kira-kira apa? Kalau disingkat gitu loh. Coba dari yang tadi sudah disampaikan kan ada beberapa itu pengertiannya. Kalau secara singkatnya menurut Mas Titis itu maksudnya itu bagaimana? Kalau menurut saya, kurikulum menurut Donald F. Gage merupakan
pelajaran yang diambil dari sekolah yang diambil melalui pengalaman belajar selama di sekolah. Bisa diulangi? Pelajaran yang diambil oleh pelajaran yang diambil melalui pengalaman sekolah. pelajaran yang diambil melalui pengalaman sekolah. Ya. Oke, bagus Mas Titi. Jadi kalau di sini itu kurikulum terdiri atas sejumlah bahan pelajaran. Jadi bahan pelajaran yang dipelajari oleh siswa itu kan pasti akan mengakibatkan kan adanya pengalaman belajar ya. Ketika siswa mempelajari bahan pelajaran atau materi pelajaran di sekolah, pasti ada pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar tersebut nanti akan merubah perilaku siswa yang awalnya tidak tahu materi ini, jadinya tahu terkait dengan materi ini, begitu. Kemudian otomatis ketika melakukan pengalaman belajar tersebut harus dibantu dengan guru. Itu kalau menurut Donald Kay itu kurikulum adalah sejumlah bahan ajar yang dipelajari oleh siswa supaya siswa tersebut mendapatkan pengalaman belajar, kemudian dapat merubah perilakunya yang awalnya tahu kemudian menjadi tidak tahu, yang secara otomatis harus di bawah bimbingan gurunya, tidak mungkin belajarnya sendiri ya. Kecuali pandemi ini ya, belajarnya sendiri itu pun pasti tetap ada arahan dari guru, walaupun ya beda-beda arahannya ya setiap guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Terima kasih Mas Titis. Kemudian ini ada lagi, masih ada 3 lagi. Putra lagi. Cari Putra. Mas Saifullah. Kurikulum menurut Langley and Everest, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Jadi kurikulum menurut Langley and Everest kurang lebihnya semua pengalaman yang belum dicapai oleh siswa itu sudah direncanakan terlebih dahulu dari pihak sekolah untuk menambah pengalaman dari peserta didik dan untuk menambah pengalaman kepada siswa yang paling baik juga. Ya, sudah Mas Saifullah? Ya, terima kasih Mas Saifullah. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau menurut Langley dan Everest itu kurikulum itu lebih difokuskan tadi ke siswa, menolong siswa bahasanya menolong ya, menolong siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Ini sudah pasti tujuannya kan memang seperti itu. Kalau tadi kan lebih ke pengalaman belajar, menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau yang Langley ini difokuskan ke tujuannya. Tujuannya adalah supaya siswa dapat mencapai kemampuan yang lebih baik. Dengan adanya kurikulum tersebut yang awalnya hanya berpikir tidak mempunyai pemikiran yang kritis, nanti setelah diterapkan kurikulum diharapkan pemikirannya lebih kritis, kreatif, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, terima kasih Mas Saifullah. Kemudian masih ada 2 lagi ini. Ini siapa? Bebas. Apa ada kelas yang belum mencoba? Saya tidak hafal soalnya tadi yang sudah mencoba kelas apa saja. Ya, tadi itu yang kameranya nyala, sekarang yang saya panggil yang kameranya tidak nyala ya. Coba Mbak Fatina.
Mbak Fatina? Ada nggak? Mbak Fatina? Ada tidak? Jangan-jangan ini yang kameranya tidak nyala tidak di tempat. Mbak Fatina? Halo? Halo Mbak Fatina? Mbak Fatina? Apa suara saya kurang keras? Iya, Bu. Oh ya, ada. Yuk, coba Mbak Fatina. Untuk yang in-law, Iya. kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kurikulum menggambarkan atau paling tidak mengantisipasi dari hasil pengajaran. Ya, maksudnya bagaimana kalau menurut Mbak Fatina? Halo Mbak Fatina? Menurut saya, kurikulum adalah yaitu suatu rencana yang sudah dirangkai untuk pengajaran. Ya, bagus. Suatu rencana yang sudah dirangkai untuk pengajaran. Jadi ini Inlau itu menyampaikan kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kemudian yang kedua, kurikulum menggambarkan atau paling tidak mengantisipasi dari hasil pengajaran. Jadi memang sebuah rangkaian atau tadi yang sudah disampaikan, rencana yang disusun dari hasil belajar yang disengaja. Ya pasti disengaja kalau kurikulum ini, ya kan tujuannya kan kita akan melakukan ini tujuannya misalkan kalau mata kuliah ini contohnya tadi kan tujuannya kan supaya kalian bisa bertanggung jawab sebagai seorang calon guru SD. Itu kan berarti kan hasil belajarnya kan disengaja memang seperti itu. Supaya kalian bertanggung jawab, menguasai konsep kurikulum. Seperti itu. Kemudian ini mengantisipasi dari hasil pengajaran. Maksudnya itu supaya ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan ya, kurikulum memang arahannya kan pasti kurikulum mempunyai arahan yang baik ya. Tidak mungkin kurikulum itu mempunyai arahan yang tidak baik. Jadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan tidak ada kurikulum, kan yang tadi saya sampaikan, kalian bayangkan kan pasti akan tidak ada arahan. Nah, dengan tidak adanya arahan, pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dengan adanya kurikulum nanti kita bisa mengantisipasi dari hasil pengajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir dari Sailor, siapa yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Terakhir ini, nanti setelah itu saya kembali. Siapa? Ya, saya coba yang on, yang kameranya off kembali. Ya, Linda Diana. Ya, silakan Mbak Linda terakhir ini. Menurut Sailor. Kurikulum adalah keseluruhan sekolah untuk mempengaruhi proses belajar mengajar, baik langsung di kelas, tempat bermain, atau di luar kelas. Ya, maksudnya bagaimana, Mbak? Menurut saya, pembelajaran itu tidak
tidak hanya di kelas, maksudnya itu bisa saja di tempat lain, yaitu seperti tempat bermain atau di luar kelas. Jadi tidak setiap saat itu hanya di dalam kelas saja. Ya, seperti itu. Ya, baik sekali. Jadi kalau yang namanya pembelajaran itu memang tidak hanya yang ada di dalam kelas saja. Contoh yang sekarang memang kalian sekarang ada di dalam kelas, kan tidak tahu? Kalian ada di rumah masing-masing, namun masih tetap bisa belajar seperti itu. Jadi yang namanya pembelajaran, mungkin kalian nanti ketika sudah jadi guru SD, ketika belajar ya jangan melulu dari yang ada di kelas, tapi kalian bisa mengajak siswa ke halaman sekolah, mungkin kalau terkait dengan IPA ya, atau mungkin kalau terkait dengan Bahasa Indonesia, kalian bisa mengajak siswa ke perpustakaan dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak jenuh juga. Tujuannya seperti itu. Jadi kurikulum di sini itu merupakan yang mana proses pembelajaran itu kan tidak hanya di kelas. Jadi dengan adanya kurikulum bisa mempengaruhi proses pembelajaran yang tidak hanya di kelas tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Tadi sudah ada 7 mahasiswa menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengertian kurikulum menurut ahli. Ya, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini masih terkait dengan definisi kurikulum, namun definisi kurikulum yang saat ini itu secara terminologi. Kalau secara terminologi, itu kurikulum ada 2 jenis, yaitu core kurikulum dan hidden kurikulum. Kalian pasti pernah membaca istilah core ya, dan hidden ya. Kalau di laptop biasanya ada tulisan core gitu. Itu core itu artinya adalah inti. Jadi dalam kurikulum berarti pengalaman belajar yang harus diberikan, baik yang berupa kebutuhan individual maupun kebutuhan umum. Jadi kebutuhan intinya apa? Intinya seorang siswa kan pasti mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, ya toh? Kebutuhan umumnya itu apa? Kalau siswa itu kan pasti harus mempunyai keterampilan, kemudian pengetahuan, sikap yang baik juga, itu kebutuhan individual siswa. Kalau kebutuhan umum itu ya nanti lebih ke materinya, materi pelajaran itu kan pasti kan banyak sekali. Nah, itu ada di dalam kurikulum intinya. Seperti itu. Kemudian kalau hidden kurikulum, itu sesuai dengan namanya itu hidden. Hidden itu kan tersembunyi ya. Berarti kurikulum yang tersembunyi. Namun tersembunyi ini berarti tak dapat dilihat tetapi menghilang. Kurikulum ini tidak direncanakan, tidak terprogram, dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa dikatakan bedanya kalau core kurikulum itu kurikulum yang tertulis, ya, kurikulum yang tertulis. Kalau hidden kurikulum itu kurikulum yang tidak tertulis. Kalau tertulis kan pasti jelas ya arahannya, kebutuhan individualnya setiap siswa itu apa, kebutuhan umumnya itu apa saja, itu kan jelas. Namun kalau hidden kurikulum itu tidak tertulis. Jadi bisa dikatakan misalkan SD ini menggunakan kurikulum A, tapi tidak ada dokumennya, nah itu berarti kurikulum hidden. Itu karena tidak tertulis, tidak terprogram, kayak apa-apa mendadak seperti itu, tidak direncanakan. Itu hidden kurikulum. Jadi tahu bedanya ya. Kalau kurikulum yang selama ini kita gunakan, K13, KTSP, KBK itu kurikulum yang core kurikulum. Karena kan pasti ada dokumennya. Namun kalau yang hidden kurikulum memang jarang digunakan di pendidikan formal. Rata-rata ini kalau hidden kurikulum ya pendidikan yang mungkin tadi kayak les-lesan, primagama atau dan yang lainnya itu kan tidak, yang saya tahu itu tidak mempunyai
dokumen kurikulum karena mereka kan mengikuti yang ada di sekolah begitu loh. Jadi mengajar apa namanya mengajar les-lesannya kan materinya juga menyesuaikan yang ada di sekolah butuhnya apa baru disampaikan seperti itu. Itu bedanya core kurikulum dan hidden kurikulum. Cara gambarnya itu kalau core itu tertulis, kalau hidden itu tidak tertulis. Namun mempunyai pengaruh. Itu kurikulum menurut terminologi. Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir merupakan tafsiran. Ini tafsiran tentang kurikulum. Jadi ada beberapa orang yang menguraikan kurikulum ini seperti ini. Seperti itu. Tiap orang kan pasti berbeda-beda. Tadi saja dari para ahli kan ada yang sama, ada yang berbeda ya. Apalagi kalau semua orang itu pasti ada yang sama, ada yang berbeda juga. Jadi ada yang menafsirkan bahwa kurikulum itu memuat isi dan materi pelajaran. Ya, betul memang. Kurikulum itu memuat isi dan materi pelajaran. Namun tidak sebatas isi dan materinya. Masih banyak yang lain hal. Di kurikulum sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Ini kalau secara sempitnya kurikulum itu. Memuat materi pelajaran yang harus ditempuh dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya siswa itu dapat mempunyai pengetahuan matematika, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, SPDP, PJOK, PKN, agama, seperti itu. Itu kalau kurikulum menurut tafsiran yang pertama. Kemudian kalau yang tafsiran yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Betul. Rencana pembelajaran, suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Jadi suatu program, rencana program pembelajaran selama dia sekolah di SD, berarti selama 6 tahun. Itu kurikulum. Jadi bukan kalau rencana pembelajaran yang mungkin kalian kenalkan, rencana pembelajaran dalam 1 hari RPP itu ya. Tapi kalau kurikulum itu rencana dalam 1 jenjang. Begitu. Kalau SD ya berarti kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Itu rencana pembelajaran yang dimaksud itu 1 jenjang. Kalau kurikulum. Kemudian yang terakhir, ini kurikulum sebagai pengalaman belajar. Itu lebih menekankan bahwa kurikulum itu serangkaian pengalaman belajar. Jadi kalau bisa disimpulkan dari tafsiran ini, kurikulum itu memuat isi, materi, rencana, dan pengalaman belajar. Jadi semuanya itu digabungkan. Jadi dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, kira-kira kalian paham tidak apa yang dimaksud dengan kurikulum? Paham? Jadi slide awal sampai akhir kan kita membahas definisi terus ini tadi. Paham tidak? Bingung? Bingung? Bingungnya di mana? Karena belum tahu bentuknya ya. Ya, belum tahu bentuk kurikulum itu seperti apa ya? Iya atau bagaimana? Iya, Bu. Nah, belum tahu bentuknya. Coba nanti minggu selanjutnya akan saya contohkan ya. Contohkan kurikulum, mungkin kurikulum SD atau kurikulum K13 atau kurikulum KTSP dan yang lainnya ya. Minggu depan kita lebih melihat contohnya. Tapi intinya kalau secara teori atau definisinya, kurikulum itu sebuah dokumen yang di dalamnya itu memuat mata pelajaran apa saja yang harus dipelajari oleh siswa SD. Kalau kita membahasnya fokus ke kurikulum SD ya, mata pelajarannya apa saja, KIKD-nya apa saja, sampai indikatornya, kira-kira setiap mata pelajaran tersebut, itu waktunya berapa jam, berapa lama, kemudian metode yang diajarkan harusnya bagaimana, evaluasinya yang harus dievaluasikan ke siswa harusnya bagaimana, itu merupakan kurikulum. Jadi yaitu panduan guru atau sekolah dalam melakukan proses pembelajaran. Gitu. Untuk lebih jelasnya, realnya, konkretnya kurikulum seperti apa, nanti minggu depan saya contohkan. Biar tahu bedanya yang KPK itu seperti apa, KPSP seperti apa, K13 seperti apa. Gitu ya. Ya.
Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama hari ini? Sudah bisa ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum? Belum ada? Belum ada. Oke, belum ada ya, karena masih sebatas definisi dulu ya. Karena tadi kan subset remengannya ada banyak itu. Kita satu-satu dulu, pemanasan dulu karena ini masih di awal ya. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Kita setiap pertemuan bisa setidaknya kalau tidak tatap muka ya bisa tatap maya. Ya, jika memang tidak ada pertanyaan, sudah presensi semua ya? Sudah, Bu. Nah, terima kasih partisipasinya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita tutup pertemuan perkuliahan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran SD ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Karena sekarang lagi naik lagi ini, COVID-nya lagi naik lagi, jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol. Kalau memang sedang sakit, tidak perlu dipaksa masuk kelas kalau memang ada kuliah tatap muka. Kita saling menjaga saja, karena untuk yang sekarang, yang saya lihat itu mungkin karena kita sudah vaksin juga ya, jadi gejalanya itu seperti meriang biasa. Jadi teman saya itu, untuk teman saya bukan di Purworejo, teman saya itu, ini sedikit cerita ya, sambil menghabiskan waktu, sedikit cerita, teman saya itu cuma sakit biasa, demam biasa, 3 hari kemudian dia sudah sembuh, ketika sembuh dicek malah ternyata positif. Gitu. Jadi memang gejalanya ada yang ringan mungkin, jadinya seperti itu, gejalanya kayak meriang biasa. Jadi kalau kalian memang sedang sakit, tidak perlu dipaksakan ke kampus, gitu. Izin saja. Takutnya kalaupun kalian tidak positif juga, kan imunnya kalau lagi sakit kan rendah ya, malah gampang terserang penyakit yang lain seperti itu. Kecuali memang penting sekali ya itu. Tapi ya kalau bisa lagi sakit tidak perlu dipaksakan. Ya mungkin itu saja ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.